Jembatan darurat kini dibangun setelah terputusnya akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pasca banjir bandang dengan memanfaatkan sisa kayu yang hanyut terbawa banjir, warga dan aparat setempat bahu-membahu membuat jembatan. Pembangunan jembatan dilakukan agar dapat mempercepat pasokan bantuan terhadap para korban yang tempat tinggalnya tak bisa dijangkau lantaran terputusnya akses jalan. Kini akses Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan sudah bisa dilalui, walau masih hanya bisa digunakan oleh pejalan kaki. Jembatan penghubung di Desa Garoga ini diharapkan dapat mempermudah aktivitas warga. Lalu bagaimana perkembangan proses penanganan bencana di wilayah Sumatera Utara akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Andika Pratama. Selamat siang Eril, bagaimana sejauh ini proses evakuasi para korban dan juga distribusi bantuan ke wilayah sana? Ya Imron dan saudara, bahwa hingga saat ini dari BNPB yang dimana sudah memasuki dari tanggap darurat hari keempat di Sumatera Utara sendiri, yang dimana dikatakan bahwa di Sumatera Utara yakni sebanyak 172 korban jiwa dan juga masih banyak korban hilang. Namun hingga saat ini dari BNPB pun melakukan pendistribusian, lalu juga melakukan pembukaan jalur yang dimana titik fokus utama pembukaan jalur yang berada menuju Sibolga dari Tapanuli Tengah, yang dimana memang dikatakan masih terputus untuk melakukan pendistribusian, yang dimana dikatakan sebelumnya sudah membuka jalur sejauh 30 km. Karena memang dikatakan informasi yang kami dapatkan dari BNPB bersama dengan dari TNI bahwa masih membutuhkan waktu untuk pembukaan jalur darat di menuju Sibolga ini sekitar 3 hingga 4 hari karena memang jalur yang cukup dalam dan banyaknya titik-titik longsor. Selain itu juga bahwa untuk bantuan memang sudah dilakukan pendistribusian sejak beberapa hari lalu oleh BNPB. Kemudian juga bantuan yang dikirimkan oleh Presiden sudah disebarkan mulai dari seperti bantuan makanan, sembako, kemudian juga makanan instan. Selain itu juga untuk obat-obatan, kemudian juga dari matras yang dibutuhkan hingga tenda. Yang dimana memang untuk di Tapanuli Tengah ini menjadi salah satu titik yang terdampak cukup besar, yang dimana mereka harus mengungsi pada Gor Pandan yang berada di Tapanuli Tengah, yang sebelumnya saya juga sudah meninjau secara langsung bersama Kepala BNPB di titik tersebut, yang dimana mereka memang membutuhkan dari akses jaringan internet, Imron, yang dimana sangat sulitnya jaringan internet, kemudian juga listrik terputus di Tapanuli Tengah, kemudian juga di Sibolga juga hingga saat ini masih sulit, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi. Dan dalam hal inilah dari BNPB, kemudian juga dari pemerintah pusat memberikan bantuan berupa bantuan dari jaringan internet, sehingga dapat mempermudah untuk komunikasi secara darurat, yang dimana nantinya memang dari BNPB pun akan berkoordinasi dengan stakeholder seperti dari PLN dan Komdigi untuk memperbaiki dalam kedepannya terkait dengan jaringan komunikasi. Kemudian juga untuk matras kemarin sudah diberikan kepada beberapa titik. Dan selain itu juga bahwa memang fokusnya terkait dengan pembukaan jalur pada jalur yang berada di desa Koting, yang dimana memang masih cukup tertutup dari longsoran. Selain itu juga memang dikatakan bahwa dari beberapa waktu lalu dikatakan masih adanya penjarahan yang dilakukan karena memang kepanikan dari masyarakat terkait kurangnya logistik ataupun yang dibutuhkan. Namun dari hal inilah dari pemerintah melakukan secara berkala untuk pemberian logistik, yang dimana dikatakan bahwa memang hambatannya karena ini masih melalui udara, sehingga digunakan helikopter yang dimana memang membawa tidak cukup banyak, sehingga dilakukan secara berkala, Imron, dan dimana Sibolga ini kan memang masih terputus untuk jalur daratnya, sehingga dilakukan melalui udara dengan beberapa sorti. Kemudian juga dikatakan bahwa hari ini dari BNPB sudah berkomunikasi dengan TNI Angkatan Laut untuk mengerahkan 2 KRI-nya dari Jakarta untuk mengirimkan logistik. Tentu saja dengan KRI inilah agar logistik lebih besar diberikan, yang dimana memang untuk masyarakat ini cukup berdampak besar. Di Tapanuli Tengah sendiri pada satu daerah pengungsi yang berada di Gor Pandan ini sebanyak 1.000 lebih. Imron. Pembukaan jalur darat masih terus dilakukan, saat ini sudah berhasil dibuka 30 km. Lalu bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakses keterbatasan jalur termasuk listrik dan juga jaringan komunikasi, Eril?
Ya Imron dan saudara, bahwa baru saja disampaikan pada saat konferensi pers dari BNPB sendiri bahwa ia sudah berkoordinasi baik dengan TNI, kemudian juga dari Komdigi, kemudian juga dari PLN dalam hal ini untuk mempercepat dari proses perbaikan. Namun memang fokus utamanya masih terkait dengan pembukaan distribusi jalur darat. Tetapi memang tidak hanya jalur darat saja, melainkan jalur udara yang seperti saya katakan sudah dikirimkan baik dari helikopter, kemudian juga pesawat karavan, dan hari ini sudah diarahkan untuk KRI sebanyak 2 dari Jakarta, karena memang KRI ini dapat mengangkut lebih banyak, Imron, untuk logistik tentu saja, karena memang kebutuhan masyarakat yang berada di Tapanuli Tengah ini dan Sibolga ini cukup banyak, sehingga hal inilah yang menjadi fokus utama untuk memberikan support, karena memang ini sudah masuk dari hari keempat tanggap darurat yang berada di Sumatera Utara. Imron. Baik, upaya untuk membuka jalur darat untuk distribusi bantuan terus dilakukan, termasuk perbaikan jaringan telekomunikasi dan juga jaringan listrik. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Muhammad Andika yang melaporkan